Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Diva, dalam acara podcast Likista dengan tema Bincang Asik Ormawa. Kali ini kita mengundang narasumber, yaitu ketua dari salah satu Ormawa di Sekolah Vokasi IPB. Ormawa ini adalah medical team Sekolah Vokasi IPB yang bergerak dalam bidang kesehatan. Untuk itu, stay tune sampai habis ya, karena akan ada banyak informasi yang bermanfaat terkait organisasi dan kesehatan. Oh iya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Halo Kak, boleh diperkenalkan? Halo Diva, ya boleh nih. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auwida Suci Namala Putri, bisa dipanggil Wida, dari program studi akuntansi angkatan 55. Untuk periode ini, Alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua medical team SVIP. Halo Kak Wida, semoga sehat selalu ya. Ya Diva. Nah, aku mau nanya nih Kak, menurut Kak Wida, apa sih arti organisasi menurut Kakak? Oke, jadi menurut Kakak, organisasi itu merupakan salah satu wadah implementasi soft skill dan hard skill untuk mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, terutama dalam hal pengembangan kualifikasi karakter dan mindset pola pikir. Serta melalui organisasi ini, harapannya kita diharapkan mampu bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Baik, kalau sekarang kan Kakak ini sebagai ketua di Ormawa Medical Team Sekolah Vokasi IPB. Nah, bagaimana sih proses Kakak sehingga bisa menjadi ketua saat ini? Oke, jadi sebelumnya langkah pertama Kakak untuk bisa menjadi ketua Ormawa ini pastinya dari kita saat pertama kali mengikuti organisasi gitu kan. Jadi otomatis pada saat waktu itu Kakak masih sebagai staff nih di medical team yang pada periode tersebut namanya masih di medical team, jadi masih DMT, diploma medical team. Nah, dari saat Kakak menjadi staff di situ Kakak tentunya seenggaknya udah memiliki peran untuk bisa memberikan yang terbaik dari divisi yang dimiliki seperti itu. Nah, kemudian pada saat tersebut otomatis dari medical team di sini ada tuh yang namanya regenerasi ketua Ormawa. Jadi di situ Kakak dipilih sama ketua Ormawa medical team yang tahun sebelumnya untuk menjadi kandidat. Nah, kandidat ketua Ormawanya. Dari keempat kandidat tersebut, Kakak salah satunya seperti itu. Yang dalam proses menjadi kandidat ini ada sekitar 3 tahapan waktu itu. Jadi yang pertama itu ada penyampaian visi misi antar kandidat, kemudian ada sesi tanya jawab terkait dari pimpinan sama audiens. Terus juga sesi terkait pemberian pertanyaan cepat tepat untuk mengetahui setiap pilihan solusi yang akan dilakukan dari setiap kandidat tersebut untuk menghadapi masalah tertentu seperti itu. Nah, habis itu setelah segala rangkaian pemilihan tersebut diikuti, udah langsung ke tahap yang penentuan hasil polling. Jadi semua anggota tersebut diminta buat memilih siapa kandidatnya seperti itu. Nah, pada waktu itu juga proses yang Kakak alami pada waktu itu jadinya sempat kaget juga karena nggak nyangka nama Kakak itu disebut dengan hasil polling yang paling banyak dari teman-teman. Jadi saat itu juga setelah terpilih menjadi ketua Ormawa, makna tanggung jawab ini bukan lagi hanya sebatas komitmen, tapi lebih ke kontribusi. Jadi seperti itu untuk waktu tahap proses menjadi ketua Ormawanya. Wah, keren banget Kak. Berarti ketika kita ingin menjadi ketua itu banyak banget tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya Kak. Jadi kita tidak hanya wah gue pengen nih jadi ketua, nggak cuma kayak gitu, tapi itu kita perlu kontribusi yang lebih buat dikenal oleh Ormawa sendiri kan ya Kak. Nah, ya benar banget. Nah, untuk selanjutnya apa aja nih Kak pengalaman yang udah Kakak dapatkan ketika Kakak berorganisasi atau mengikuti suatu kepanitiaan?
Oke, jadi kalau misal dikata atau ditanya terkait pengalaman, otomatis dalam hidup kita itu pengalaman itu banyak banget ya kan. Terutama salah satu contohnya bisa didapat waktu kita mengikuti organisasi atau pengalaman itu hadir saat kita berani memulai dan mengambil peran. Maka disitulah pengalaman itu bisa ada seperti itu. Kalau dari pengalaman kakak saat mengikuti organisasi atau kepanitiaan, maka bisa lebih tahu tentang makna dari memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian bisa tahu juga pengalaman bagaimana caranya bisa bertukar pendapat dan mengenal karakter berbeda dari setiap individu. Juga bisa menambah pengalaman terkait turut serta dalam terlibat dalam aksi sosial dan pemberian ilmu yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Dari kakak sendiri, buat pengalaman-pengalaman yang ada di kepanitiaan dan organisasi itu sangat bermanfaat dan juga sangat memberikan pengaruh yang berarti untuk bisa meningkatkan kualifikasi diri dan kebermanfaatan bagi orang lain. Baik, jadi selama pandemi, apakah proker-proker yang kakak dan teman-teman kakak lakukan di Ormawa Medical Team dapat berjalan dengan baik, dan apakah internalisasinya tetap terhubung dengan baik atau ada kendala-kendala gitu kak? Oke, jadi saat pandemi ini otomatis segala rancangan awal kita yang sebelumnya telah dirancang pada waktu offline, pada waktu ada di kampus, baik itu bareng sama teman-teman, diskusi bareng akan mau dibuat seperti apa prokernya kita ke depannya, otomatis jadinya bisa dikatakan berubah total dari proses yang awal seperti itu. Jadi sebenarnya melalui pandemi ini, alhamdulillah proker-proker dari medical team di sini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini pun juga dibantu sama kebijakan dan ketentuan yang dibantu oleh dari pihak kemahasiswaan. Karena dari kemahasiswaan tersebut memberikan kebebasan bagi setiap ormawa untuk bisa melaksanakan program kerja yang akan dilakukan ini menjadi ketiga tahapan seperti itu. Boleh ada program kerja yang dihapus, boleh juga ada yang digabung, serta ada juga program kerja yang ditunda atau diganti tanggal. Jadi kesannya dari pihak kemahasiswaan telah memberikan kemudahan tersebut, otomatis dari kita ormawa tersebut harus bisa memberikan kepercayaan ke pihak kemahasiswaan bahwasanya sejatinya saat kita pandemi ini kita masih bisa untuk bisa aktif melaksanakan berbagai program kerja yang telah dirancang sebelumnya seperti itu. Terkait yang penguatan internal juga, jadi kan kita biasanya kalau membahas proker-proker itu dilaksanainnya secara diskusi kumpul, ada rapat, radif, rakor, kadep dan lain sebagainya gitu kan. Cuma berhubung jadinya pandemi, semuanya harus dilaksanain secara online. Ya bisa dibilang itu yang menjadi tantangan baru juga buat kita, bagaimana caranya buat bisa meningkatkan penguatan internal antar anggota. Baik kak, terima kasih. Jadi intinya dengan menjaga komunikasi internal secara online, itu kita bisa terus membangun ya kak, walaupun dalam keadaan yang sedang tidak memungkinkan ini. Lalu kak, bagaimana nih kak? Kan medical team sendiri itu bergerak di bidang kesehatan. Apa saja nih kak tips untuk menjaga hidup sehat selama pandemi? Nah, benar banget nih. Jadi kalau misalnya dikatakan bagaimana cara menjaga pola sehat, itu semua hampir sama seperti biasanya kita melaksanakan pola hidup sehat. Cuma berhubung saat ini kondisinya udah ada pandemi, jadi hal yang menjadi tambahan baru bagi kita untuk bisa meningkatkan pola hidup sehat ini, makanya dari kita dihimbau ataupun diminta untuk bisa menjaga kebersihan seperti mencuci tangan yang baik dan teratur, juga menggunakan masker saat kita hendak keluar rumah dan juga atau pada saat mau mengunjungi ke halayak umum atau ke tempat umum seperti itu. Untuk pola hidup sehat yang lainnya tentunya harus kita ikuti juga, harus kita patuhi seperti mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang mengandung banyak serat dan vitamin mineral seperti buah dan sayuran, menjaga pola istirahat yang teratur, mengonsumsi air yang cukup karena standar air di sini bisa dikatakan 2 liter atau 8 gelas seharinya. Dan jangan dianggap sepele juga kalau misalnya kita nggak mengonsumsi air gitu. Nah, benar banget nih teman-teman. Kalian kalau misalkan masih keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, lupa pakai masker juga, air yang banyak, ataupun vitamin-vitamin lain yang dapat memberi pencegahan dari virus corona. Selanjutnya,
bagaimana sih cara kakak membagi waktu antara akademik dan organisasi? Nah, jadi di sini menurut kakak sendiri, cara kita untuk bisa memprioritaskan, untuk bisa mengatur waktu itu, kita harus bisa bukan hanya memanfaatkan waktu aja, tapi memaksimalkan waktu yang telah disediakan. Misal nih, akademik 50%, organisasi 50%, itu juga boleh. Atau akademiknya 60%, terus organisasinya 40%. Karena sejatinya akademik ini bisa dikatakan hal yang lebih penting dan paling utama untuk bisa kita raih terlebih dahulu. Karena organisasi pun kalau misal dikatakan nggak penting, itu penting juga. Malah justru dari organisasi ini bisa membantu kita buat bisa meningkatkan soft skill kita untuk persiapan di dunia kerja. Kemudian tips selanjutnya ngebikin timeline nih. Nah, dari timeline itu kita jangan asal buat timeline aja, tapi kita harus patuhi setiap timeline yang kita bikin. Anggap di jam sekian kita harus belajar, jam sekian harus ikut rapat. Jadi jangan sepelekan setiap timeline yang kita bikin, karena sejatinya dari timeline itu juga memberikan pola pikir kita untuk bisa mematuhi setiap rancangan yang kita buat. Nah, jadi buat teman-teman, kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya bisa memprioritaskan mana yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu dan yang kita tunda, karena sangat membantu kita juga saat kita sudah berada di dunia kerja. Nah, baik, jadi menurut Kak Wida nih, apa sih tanggapan kakak mengenai Himafo Likista? Jadi anggapan pertama kakak tentang Likista di sini bisa dibilang keren banget gitu, karena melalui himpunan mahasiswa vokasi Likista ini telah terjalin ataupun tergabung ketiga program studi yang memang keren-keren juga di sekolah vokasi. Ada teknik dan manajemen lingkungan, Ankim, dan ekowisata. Dan kenapa kakak bilang keren banget? Karena memang dari organisasi ini harapannya dari ketiga program studi tersebut yang pasti telah memiliki visi misi tertentu bisa tersalurkan ataupun bisa tergabung bersama-sama dengan cara meningkatkan setiap akselerasi potensi mahasiswanya dari program studi tersebut. Dan juga nantinya tentunya ketika ada penggabungan klasifikasi ini yang sejenis antar ketiga program studi tersebut, harapannya dari mereka bisa saling kenal satu sama lain dan saling berbagi kesesuaian ilmu untuk prospek peningkatan mutu program studinya di masa depan. Terlebih agar bisa memberi kontribusi penting antar ketiga program studi tersebut. Jadi untuk Likista, meskipun dari setiap program studi di sini telah memiliki setiap tujuan yang beda-beda, karena dengan adanya Likista di sini tentunya dari ketiga program studi tersebut harus bisa menyesuaikan segala visi misi yang ada. Kesannya keren banget. Wah, makasih banyak Kak. Medical team juga gak kalah keren kok Kak. Dengan adanya Ormawa ini kita bisa membantu orang lain dengan menyalurkan donor darah kita, dan kita juga dapat berbagai informasi banyak tentang dunia kesehatan. Terima kasih banyak ya Kak sudah memberikan informasi pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Oh iya, sebelum kita akhiri podcast kali ini, aku mau ngajak kakak nih buat saling tukeran jargon. Jadi saat aku bilang Likista, kakak jawab, "Salam reaksi alam pariwisata Indonesia." Bisa, Kak? Iya, oke, boleh. Oke, Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Sekarang gantian ya, Kak. Kakak ajarin aku jargon medical team. Nah, ini. Jadi, jargon medical team, ntar kalau kita bilang medical team SVIPB, jawabannya Healthy Solution with Happiness. Oke, gimana? Oke, Kak. Medical team SVIPB, Healthy Solution with Happiness. Yeay. Baik, terima kasih banyak Kak Wida karena telah menyempatkan waktunya untuk podcast Likista kali ini. Kalau begitu, saya Diva pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.